Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya makin semangat berbagi cerita horornya. Terima kasih. Di pedalaman Kalimantan, terdapat legenda misterius tentang makhluk gaib yang dikenal sebagai kuyang. Cerita tentang kuyang telah menjadi rahasia yang dijaga ketat oleh penduduk desa, diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu penduduk desa, Siti Ranpa, sengaja menemukan keberadaan kuyang dan harus menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Siti, seorang gadis muda yang tinggal di desa kecil di Kalimantan, tumbuh dengan cerita-cerita menakutkan tentang kuyang yang dia dengar dari neneknya. Konon, kuyang adalah makhluk gaib yang dapat berubah wujud dari seorang wanita menjadi seekor kelelawar pada malam tertentu. Cerita sering kali berputar di sekitar ritual magis yang dilakukan oleh kuyang untuk mendapatkan kekuatan gaib. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Siti dan teman-temannya berkumpul untuk merayakan malam bersama. Mereka duduk di bawah rindangnya pohon durian di pinggir desa, berbagi cerita seru dan tertawa riang. Namun, suasana berubah ketika salah satu teman Siti, Ratna, mulai bercerita tentang kejadian aneh yang dia alami beberapa malam sebelumnya. Ratna memberikan deskripsi yang detail tentang sebuah rumah tua yang tersembunyi di tengah hutan. Dia mengatakan bahwa malam itu, dia melihat cahaya samar-samar bersinar dari dalam rumah tersebut, dan suara nyanyian aneh terdengar di udara. Kegelapan hutan tiba-tiba penuh dengan aura yang menakutkan. Siti merasa takjub dan penasaran. Rumah tua yang dijelaskan Ratna terletak di seberang desa mereka, di tempat yang dianggap angker oleh banyak orang. Tanpa berpikir panjang, Siti mengajak teman-temannya untuk melakukan perjalanan malam menuju rumah tua tersebut dengan harapan mendapatkan pengalaman seru. Mereka memasuki hutan yang gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya bulan. Suara hewan-hewan malam dan desiran angin menjadi teman setia mereka dalam perjalanan yang mencekam. Ketika mereka mendekati rumah tua, atmosfer menjadi semakin tegang, dan ketakutan mulai merasuki hati mereka. Tiba di depan pintu rumah tua, mereka melihat sesosok bayangan yang bergerak di dalam. Dengan hati-hati, Siti membuka pintu yang berderit. Cahaya bulan menerangi ruangan yang penuh debu dan keheningan. Namun, keheningan itu segera terpecah oleh suara pelan yang menggema di ruangan tersebut. Tiba-tiba, mereka melihat sosok wanita tua yang duduk di pojok ruangan, mengenakan pakaian kuno yang robek dan merintih lemah. Wanita itu menoleh dan menatap mereka dengan mata yang penuh dengan rasa kehausan. Siti dan teman-temannya kaget dan terpaku di tempat. Tanpa diketahui, teman-teman Siti melarikan diri satu persatu, meninggalkannya sendirian di dalam rumah tua tersebut. Wanita tua itu tersenyum, dan mata biru tua yang menatap Siti seakan-akan menghantui. Kegelapan, Siti mencoba berbicara, tetapi suaranya seperti terdengar serak dan terdistorsi. Wanita tua itu berbicara dengan nada yang menyeramkan. "Kamu penasaran tentang kuyang, bukan? Akan kutunjukkan kepadamu kekuatanku." Siti mencoba berdiri dan melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat dan tak bisa digerakkan. Wanita tua itu bangkit dari tempat duduknya dan berubah menjadi sosok yang menakutkan. Tubuhnya mulai terangkat, dan Siti melihat sayap hitam besar tumbuh dari punggungnya. Wanita itu telah berubah menjadi kuyang. Siti terkunci dalam ketakutan melihat kuyang melayang-layang di udara. Kuyang mengeluarkan suara yang merdu namun menakutkan. Sambil mengitari Siti yang terpakut, Siti merasa dirinya terhipnotis oleh gerakan kuyang yang mempesona dan menyeramkan. Kuyang kemudian mengeluarkan suara cekikikan dan menutupi tubuhnya dengan sayapnya yang besar. Siti merasakan tubuhnya terasa dingin dan kehilangan energi. Kuyang mencuri darahnya dengan lembut, meninggalkan Siti terkapar di lantai. Ketika Siti kehilangan kesadaran, kuyang kembali berubah menjadi wanita tua dan duduk kembali di pojok ruangan. Pintu rumah tua itu menutup dengan sendirinya, meninggalkan kegelapan dan keheningan di dalamnya. Beberapa jam kemudian, Siti terbangun dengan tubuh yang lemah dan penuh luka. Ia meraba-raba dalam kegelapan untuk menemukan jalan keluar. Saat dia berhasil keluar dari rumah tua tersebut, dia melihat teman-temannya yang masih menunggu di luar dengan mata penuh kekhawatiran. Siti bercerita tentang pengalamannya dengan kuyang, tetapi teman-temannya tidak mempercayainya. Mereka mengira itu hanya imajinasi yang berlebihan. Siti memutuskan untuk membuktikan kebenarannya dengan membawa mereka kembali ke rumah tua tersebut.
Namun, ketika mereka mencapai tempat itu, rumah tua itu sudah lenyap, seakan-akan tidak pernah ada. Siti merasa bingung dan frustrasi, apakah yang dia alami benar-benar nyata, atau hanya mimpi buruk? Kuyang dan rumah tua itu seperti menghilang begitu saja, meninggalkan kebingungan dan ketakutan dalam hati Siti. Sejak malam itu, Siti hidup dengan trauma yang tak terlupakan. Dia berhenti mencari tahu tentang Kuyang dan berusaha melupakan pengalaman mengerikan yang dialami.